Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Nyata Kehidupan. Sebelum mulai menonton cerita hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Di bawah guyuran hujan yang deras, seorang wanita berjalan tanpa memperdulikan sekitarnya. Bahkan orang-orang yang berlarian untuk mencari tempat berteduh tak membuat wanita itu terusik sama sekali. Seolah waktu ikut berhenti, yang membuat wanita itu merasa seorang diri di bumi yang luas ini. Orang-orang yang berteduh di emperan toko hanya bisa menatap wanita itu dengan heran, bukan karena penampilannya yang serba tertutup, tapi karena wanita itu berjalan tak tentu. Bahkan saat wanita itu tersandung lalu kemudian terjatuh, wanita itu segera bangkit dan kembali berjalan lagi, seolah rasa sakit karena terjatuh itu sama sekali tak dirasakannya. Apa yang kamu lakukan, Liz? Tanya seorang pemuda saat melihat wanita itu hampir saja tertabrak motor saat akan menyeberang jalan. Mendengar itu, Sulis kemudian menatap seorang pemuda yang tengah memegang lengannya. Ya, wanita itu adalah Sulistiawati Wahyudi, salah satu mahasiswi S2 di pasca sarjana di salah satu Universitas Islam Negeri, program studi dakwah dan komunikasi semester 4. Kak Fuad, kalimat itu menjadi pembuka bagi Sulis saat mengenali siapa pemuda yang tengah memegang lengannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir saja ditabrak mobil. Kalimat yang syarat akan khawatiran terlontar begitu saja dari bibir pemuda itu dengan diiringi tatapan tajam yang seolah menutup jawaban pasti. Walaupun akhirnya harus berakhir kecewa karena Sulis lebih memilih diam sambil menundukkan kepalanya. Sadar jika dirinya bukanlah siapa-siapa bagi Sulis, membuat Fuad hanya bisa menghela nafas perlahan, mengurai rasa sesak yang sempat mendera hatinya karena terkejut pada kejadian yang baru saja terjadi, dan pada akhirnya Fuad lebih memilih diam dan tidak mendesak Sulis untuk menjawab pertanyaannya. Pemuda yang menyelamatkan Sulis adalah Fuad Darmawan, yang dulunya dikenal sebagai Freddy Julius Darmawan. Sebelum dia menjadi seorang mualaf, ia adalah seorang pengusaha terkenal yang bergerak bidang pengembangan keamanan IT, atau yang lebih dikenal dengan cyber security. Maafkan saya, Kak, kalimat kedua yang keluar dari bibir Sulis semakin mempertegas jika kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ingin rasanya Fuad mendesak Sulis untuk menceritakan apa yang terjadi padanya, sehingga membuatnya terlihat sangat kacau. Tetapi menyadari jika dirinya bukanlah siapa-siapa membuat Fuad lagi-lagi hanya bisa diam. Kak Sulis memberi isyarat pada pemuda itu masih memegang lengannya. Fuad pun segera melepaskan pegangan tangannya. Maaf, ucapnya lembut. Kemudian Fuad mencoba mencairkan suasana yang canggung dengan bertanya, kamu kenapa tidak bawa motor? Motorku sedang ada di bengkel, jawab Sulis datar berapa saat. Kemudian sebuah bis berhenti di depan halte yang berada tak jauh dari tempat keduanya berdiri. Orang-orang yang berada di halte dengan segera naik ke dalam bis. Sulis kemudian berlari menuju bis sambil berpamitan singkat. Aku pergi dulu, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fuad yang masih berdiri di halte menjawab sambil menatap kepergian Sulis. Lihat bis yang sudah akan jalan membuat Fuad menghembuskan nafasnya dengan kasar, lalu kemudian berlari ke arah bis. Dia melewati Sulis yang masih berlari menuju bis yang hendak berangkat. Melihat itu, Sulis mengerutkan keningnya karena bingung, namun dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan itu, karena bis yang akan dinaikinya akan segera pergi saat sudah berada di dekat bis. Fuad kemudian menatap arah supir bis. Tunggu sebentar lagi, ucapnya sambil menatap saat ke arah supir bis. Lalu dia menatap Sulis yang tengah berlari ke arahnya. Rupanya Fuad sengaja meminta pada Pak sopir
untuk menunggu. Sulis benar-benar masuk ke dalam bis tersebut. Saat sudah di dekat bis, Sulis berhenti sesaat di depan Fuad dan berkata, "Terima kasih Kak," ucapnya sambil tersenyum manis. Hanya kalimat itu yang terucap dari bibir Sulis sesaat sebelum akhirnya wanita itu masuk ke dalam bis. Fuad pun segera turun dan terpaksa merelakan wanita itu berangkat. Terlihat senyum tipis tergambar di wajah sayunya itu. Kemudian berjalan, yang beri di tempatnya dia masih terpaku sambil menatap bis tersebut dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Sedangkan Sulis dia memilih duduk di samping jendela agar bisa menikmati pemandangan yang dilewatinya. Sulis kemudian teringat akan ucapan dokter Nindya padanya. "Bagaimana hasilnya dok?" tanya Sulis pada dokter. Lalu terdengar hela nafas dari dokter Nindya sebelum menjawab pertanyaan dari Sulis. "Maaf Lis, tapi menurut hasil pemeriksaan yang ada, kamu terkena penyakit Alzheimer." Nampak jelas raut sendu di wajah dokter Nindya yang seketika membuat Sulis menjadi sangat terkejut. Walaupun dia belum mengetahui dengan jelas tentang penyakit Alzheimer, tapi firasatnya mengatakan jika penyakitnya adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi dia mencoba untuk bersikap tenang dan mengumpulkan keberanian untuk lebih mencari tahu tentang penyakit Alzheimer yang tengah dideritanya. "Alzheimer itu penyakit apa ya dok?" tanya Sulis dengan polos sambil tersenyum. Membuat parasnya yang cantik semakin terlihat menawan karena memang saat ini Sulis hanya berdua dengan dokter ini yang membuatnya dengan bebas untuk membuka cadar yang dikenakannya. Alzheimer merupakan jenis sindrom pada otak sehingga otak tampak merungur dan mengecil yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan perubahan perilaku. Biasanya penyakit ini terjadi pada orang yang berada di atas usia 65 tahun, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang yang berusia muda, contohnya kamu. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik, bisa juga disebabkan oleh gaya hidup kurang sehat, jawab dokter. Menjelaskan sambil menatap Sulis. Mendengar itu, Sulis akhirnya mengerti dengan penyakit yang tengah dideritanya, dan dia sangat terkejut dengan kenyataan yang baru saja diketahuinya. "Apa yang akan terjadi pada saya nantinya dok?" tanya Sulis sedikit panik. "Perlahan-lahan kamu akan melupakan semua yang pernah terjadi di dalam hidupmu, baik itu diri kamu sendiri dan keluarga. Kamu juga akan kesulitan mengingat waktu dan tempat, dan secara perlahan akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kamu juga akan kehilangan kemampuan berkomunikasi." Dokter Nindya mencoba menjelaskan dengan tenang. Sulis hanya bisa menundukkan kepalanya selagi otaknya mencari yang dialami. Kedua matanya perasaannya menjadi tak menentu, tak pernah terbesit sama sekali dalam benaknya selama ini tentang penyakit tersebut, Alzheimer, tikung, atau apalah istilah medisnya. Bahkan usianya saja masih berada di awal kepala dua. Bagaimana hal tersebut bisa menimpanya begitu saja? Tak lama kemudian Sulis tersadar dari lamunannya. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengatakan tentang penyakitku ini pada Pak Imam?" gumam Sulis dalam hati sambil menatap dua orang anak jalanan yang naik ke dalam bis, di mana salah satu yang menenteng gitar. Salah seorang dari keduanya kemudian bernyanyi dan satunya lagi meminta uang kepada para penumpang di dalam bis. Para penumpang yang merasa terhibur dengan aksi kedua anak tersebut tanpa ragu memberikan uang receh mereka. Begitu juga dengan Sulis, tapi bukan karena dia merasa terhibur dengan aksi kedua anak tersebut. Hanya saja dia menghargai usaha anak-anak itu dalam mencari rezeki, karena dibanding mereka langsung meminta mereka lebih memiliki usaha terlebih dahulu dengan ngamen. Beberapa saat kemudian Sulis dan beberapa penumpang lainnya sudah sampai di tempat tujuan. Untuk sampai ke rumahnya, dia harus berjalan sekitar 10 menit. Hal itu karena memang bis dilarang untuk masuk ke dalam kompleks perumahan tempat tinggalnya. Sampainya di rumah, suasana cukup ramai karena keberadaan keluarga besarnya yang baru saja datang dari Makassar, Bandung, dan juga Solo. Rupanya mereka datang untuk meramaikan hari bahagia Sulis esok hari, di mana hari itu adalah hari yang sangat istimewa baginya, hari yang telah ditunggunya selama bertahun-tahun, yang mana dia akan menikah dengan laki-laki yang sedari kecil sudah sangat dikaguminya.
Dia adalah Imam Wijaya, pemuda tampan dan juga soleh, seorang dokter bedah terkenal di salah satu rumah sakit swasta di kota Jakarta. Sungguh kebahagiaannya sangatlah sempurna, dalam suami idaman, keluarga harmonis, ekonomi berkecukupan, paras yang ayu, dan semua hal yang membuatnya senantiasa bersyukur sampai akhirnya kenyataan yang baru saja diketahuinya membuatnya berat. Apakah seorang Imam Wijaya bisa menerima dirinya sebagai seorang istri, apalagi saat mengetahui kebenaran jika dia mengidap penyakit Alzheimer? Aku harus mengatakannya pada Kak Imam, tegasnya pada diri sendiri. Sulis kemudian mengambil HP-nya yang berada di dalam tas, lalu menelpon Imam dengan hati-hati. Tak berapa lama terdengar suara seorang pemuda di ujung sana. "Halo, assalamualaikum dek." "Ada apa tiba-tiba menelpon?" Suara itu membuat Sulis sedikit gemetar. "Halo kak." "Waalaikumsalam. Ada yang ingin Sulis bicarakan?" Seketika ucapan Sulis terhenti manakala HP-nya telah berpindah tangan. "Halo Nak Imam, ini uminya Sulis. Maaf ya, Sulis sudah mengganggu waktu Nak Imam." Rupanya Umi segera mengambil alih begitu melihat Sulis menelpon calon suaminya. "Iya Umi, tidak apa-apa. Tapi Sulis baik-baik saja kan?" tanya Imam memastikan. "Iya Nak, alhamdulillah Sulis baik-baik saja." "Kalau begitu Umi tutup dulu ya. Assalamualaikum." Umi dengan singkat mengakhiri percakapan mereka. "Waalaikumsalam," jawab Imam seraya menutup panggilan tersebut. Panggilan itu pun berakhir. Umi yang memegang HP Sulis berbalik dan menatap putrinya dengan penuh tanya apa yang sebenarnya hendak dilakukan putrinya itu. Dan sudah jelas dia dilarang untuk berkomunikasi langsung dengan Imam semasa masa pingitan. Sulis yang merasa bersalah hanya bisa menunduk lemas. "Hal apa yang ingin kamu bicarakan dengan Imam Nak, sehingga kamu harus menelponnya segala? Kamu lupa dengan permintaan Umi sebelumnya?" Umi mencoba bertanya pada Sulis sambil menatap dengan tatapan penuh kasih. Namun pertanyaan itu membuat Sulis semakin sedih dan merasa bersalah dalam waktu bersamaan. Sedih dengan kenyamanan yang terjadi padanya dan merasa bersalah karena dia belum memiliki keberanian untuk mengatakan kebenarannya pada uminya, wanita yang begitu menyayanginya. Beberapa saat Umi menunggu Sulis untuk menjawab pertanyaannya, akan tetapi dia tetap memilih untuk diam. "Ya sudah, kalau kamu belum ingin cerita ke Umi tidak apa-apa. Tapi untuk sementara HP-mu Umi yang pegang, dan sebaiknya kamu segera ke kamar lalu mandi dan ganti pakaian, karena pakaianmu terlihat sangat basah," ucap Umi diiringi usapan lembut di kepala Sulis yang tertutupi oleh hijab. Ketika Sulis mengangkat wajah menatap Uminya, dia tersenyum tipis lalu kemudian menganggukkan kepalanya. Melihat itu Umi tersenyum dan kemudian berlari dari hadapan Sulis. "Maafkan Sulis Umi." Hanya kalimat itu yang mampu Sulis ucapkan sambil menatap wanita yang telah menghadirkannya ke dunia. Dengan tatapan yang syarat akan kesedihan yang mendalam, entah apa yang akan wanita itu katakan saat mengetahui putri yang begitu sangat dikasihinya mengidap penyakit yang belum ditemukan obat atau cara untuk menyembuhkannya. Dan yang lebih memprihatinkan, penyakit itu secara perlahan akan menghilangkan ingatan putrinya tentang dirinya, ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya, dan juga orang-orang yang menyayanginya. Tanpa sadar, tetes air mata berhasil lolos dari sudut mata Sulis. Kenyataan pahit yang diterimanya hari ini benar-benar sangat menguras emosinya, sehingga membuat fisik Sulis sangat lelah. Dengan langkah pelan Sulis menaiki tangga menuju kamarnya yang ada di lantai 2. "Non, mau kemana?" Pertanyaan itu seketika membuat Sulis tersadar. Dia kemudian menatap wanita paruh yang berdiri tak jauh darinya dengan kening mengerut. "Mau ke kamar Bi?" Sulis menjawab dengan lemas sembari melanjutkan langkah kakinya menyusuri lantai 2. Hal itu membuat Bi Asi kebingungan dan bertanya, "Kamar Non Sulis kan di sebelah kanan dan sebelah kiri." Dengan lugunya Bi Asi menunjuk kamar Sulis yang letaknya berada di sebelah kanan. Setelah menaiki tangga yang membuat Sulis terpaku di tempatnya sambil menatap pintu kamarnya. "Non Sulis baik-baik saja kan?" lanjutnya dengan raut kekhawatiran yang tergambar jelas di wajahnya. Melihat itu Sulis hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sehingga jawaban jika dia baik-baik saja perlahan. Sulis kembali melangkah menuju kamar yang baru saja Bi Asi tunjukkan padanya. Diputarnya gagang pintu kamar dengan pelan mendorong pintu kayu
nampak olehnya sebuah kamar yang lihat sangat indah karena telah hiasi dengan bunga-bunga warna-warni yang sangat cantik. Sulis melangkah masuk ke dalam kamar tersebut, ditaruhnya tas dan kerudung serta cadarnya di tempat seharusnya. Ia pun segera membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur setelah selesai membersihkan tubuhnya di kamar mandi dan berganti pakaian. Apakah engkau akan mengambil ingatanku sedikit demi sedikit mulai dari sekarang? Tanyanya sambil menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya mulai melayang-layang tak menentu bersama dengan perasaan gundah yang seharian ini membuat detenya sangat sesak hingga akhirnya kantuk datang dan membawa Sulis ke dalam mimpi. Waktu pun berlalu, suara azan subuh membuat Sulis terbangun. Namun karena dia sedang kedatangan tamu bulanannya, membuatnya lebih memilih untuk tetap berbaring di kasurnya. Akan tetapi tiba-tiba pintu kamarnya diketuk membuatnya mau tidak mau harus beranjak. Dengan malah Sulis buka pintu kamarnya dan nampak olehnya seorang wanita cantik tengah menatapnya dengan lengkungan indah terukir di bibirnya. Sulis teriak girang sembari menghampaskan tubuhnya ke arah wanita cantik tersebut. Rasa rindu akan sosok dua orang yang sangat dikasihinya buatnya menangis dalam pelukan wanita cantik yang kini tengah mengelus kepalanya. "Lis, kamu?" Wanita itu menghentikan ucapannya melihat Sulis menangis. "Aku merindukan keduanya, Kak. Sangat merindukan mereka. Andai saja kejadian naas itu tidak terjadi, pasti keduanya akan ada di sini," ucap Sulis di balik peluknya. Dengan baunya yang turun naik dan suaranya yang terbata-bata, dia berusaha menahan tangis yang ingin tumpah. Setelah merasa lebih tenang, Sulis dengan perlahan mengurai pelukannya pada wanita cantik tersebut. "Kaana aku mengingatkan?" Sulis bertanya sambil menatap harap pada wajah cantik Ayana atau yang biasa disebut dengan Ana. Ana adalah wanita cantik yang berprofesi sebagai polisi intel, akan tetapi gelengan kepala Ana membuat harapan Sulis pupus seketika. "Maafkan aku, Lis, malam ini aku ada operasi penyergapan sehingga kemungkinan besar aku tidak bisa hadir di acara pernikahanmu besok. Dan itu juga alasan mengapa aku ada di sini sekarang, karena aku ingin mengucapkan selamat padamu," jelas Ayana yang kemudian menyodorkan sebuah paper bag pada Sulis yang kemudian diraih Sulis dengan wajah sedikit kecewa. Setelah itu Ayana pun berpamit. Siang pun berganti dengan malam yang seharusnya membuat Sulis merasa bahagia karena tinggal hitungan jam dirinya akan resmi berstatus sebagai seorang istri dari pria yang sangat dikaguminya sejak remaja. Akan tetapi sebaliknya Sulis justru semakin merasa takut dengan keputusan yang akan diambil Imam saat mengetahui tentang penyakitnya. Sulis sudah bertekad dalam dirinya bahwa dia akan mengatakan tentang kondisinya sebelum akad nikah dilangsungkan. Setelah itu barulah dia menyerahkan semua keputusan pada pria itu. Apakah pernikahan akan tetap dilangsungkan atau tidak? Tak terasa pekatnya malam telah berganti dengan cerahnya sang mentari pagi yang membuat seorang wanita yang tengah dirias beberapa kali menghela nafas dengan kasar. Ia merasa gugup karena sebentar lagi keputusan besar tentang hidupnya akan ditentukan setelah dia mengatakan kejujuran tentangnya pada calon suaminya itu. Melihat Sulis yang makin gusar membuat wanita yang sedari tadi tengah memolas wajah Sulis pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Tidak usah gugup, Mbak. Santai saja. Pria yang akan menikahi Mbak pasti sangat bahagia karena hari ini Mbak terlihat sangat cantik," ucap wanita itu sambil meletakkan alat makeupnya di atas meja. Sontak hal itu membuat Sulis menatap arah cermin yang memperlihatkan wajahnya yang memang terlihat jauh lebih cantik dari biasanya. Sejam kemudian Sulis turun dari lantai 2 didampingi Umi dan salah seorang kerabat dari pihak ayahnya. Namun saat sudah di lantai bawah, Sulis memohon izin pada penghulu untuk mengajak Abi dan Uminya juga calon suami dan juga kedua orang tuanya untuk berbicara di ruang tengah. Meskipun merasa heran, tapi mereka semua menuruti keinginannya tersebut. Sebelum mengatakan sesuatu, Sulis terlebih dahulu menarik nafas dengan pelan dan mengembuskannya dengan perlahan. Sebelum akad nikah ini dimulai, Sulis ingin mengatakan sesuatu kepada Kak Imam dan keluarga tentang kondisi Sulis, di mana Sulis didiagnosis mengidap penyakit Alzheimer. Dan kini semua keputusan ada di tangan Kak Imam. Sulis menjelaskan sambil menundukkan kepalanya. Ia tidak memiliki keberanian untuk menatap orang-orang yang ada di depannya.
Mendengar itu, sebagai seorang dokter, Imam sangat paham dengan penyakit yang diderita Sulis. Namun dia hanya bisa menghembuskan nafas dengan kasar. "Maaf dek, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini," ucapnya dengan jelas. Dan kemudian berlalu bersama dengan kedua orang tuanya dari hadapan Sulis dan juga keluarganya. Sebenarnya Abi ingin menahan Imam untuk tidak pergi, tapi dia ditahan oleh Sulis yang tiba-tiba memegang tangannya. Abi pun langsung melihat ke arah putrinya itu dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Akhirnya dia pun mengurungkan langkahnya dan kembali duduk. Setelah kejadian itu, Sulis dan kedua orang tuanya kembali ke meja akad dengan perasaan bercampur padu. Sedih, kecewa, bahkan malu tercampur menjadi satu dalam hati masing-masing. Penghulu dan para saksi yang telah hadir pun merasa kebingungan atas kembalinya mereka tanpa adanya pihak mempelai pria. "Bagaimana ini Pak? Apakah akad nikah masih bisa dilanjutkan?" tanya Pak penghulu pada Abi. Namun Abi hanya menjawab dengan helaan nafas panjang. Sejenak dia menengok pada istri dan putrinya yang terlihat hampir menangis. Sungguh kejadian yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di menit terakhir sebelum putrinya akan dipindang oleh pria yang selama ini mereka gadang-gadangkan? Ketika suasana makin kacau karena kepergian pihak mempelai pria, tiba-tiba suara lantang terdengar dari pintu masuk. "Izinkan saya menikahi Sulis Pak." Fuad muncul dengan kedua orang tuanya dan beberapa kerabatnya. Dia pun segera melangkah ke depan meja akad dan dengan yakin menghadap penghulu. Sontak sikapnya itu membuat semua orang terkejut. "Apa maksudmu nak Fuad? Pernikahan bukan untuk main-main. Apakah ucapan itu bisa dipertanggungjawabkan?" tanya Abi dengan tegas. "Tentu saja, saya sadar dan yakin ingin mempersunting anak bapak," jawab Fuad dengan yakin. Sulis yang tak kalah terkejutnya mencoba memotong pembicaraan. "Tapi apakah kamu bisa menerimaku dan penyakitku ini?" "Aku tidak masalah dengan itu. Yang aku tahu menikahimu adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirimu. Aku akan selalu berusaha menjadi pembimbing dan pelindungmu di dunia maupun di akhirat." Tak apa yang merasuki Fuad sampai kalimat tersebut keluar dari mulutnya. "Jadi bagaimana Pak? Apakah saya boleh mempersunting putri Bapak?" tambahnya. Seraya menatap Abi dengan penuh harap. Abi kebingungan. Terlalu banyak kejadian mengejutkan dalam satu waktu, namun dia tak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Abi pun menatap Sulis sejenak dan berkata, "Bukannya saya tidak mengizinkanmu nak Fuad. Tapi saya sebagai bapak tetap harus menanyakan pendapat Sulis terkait hal ini. Karena bagaimanapun pernikahan ini dia yang akan menjalaninya." Setelah berpikir sejenak, akhirnya Sulis menerima pinangan dari Fuad. Karena jika diingat kembali, selama ini Fuadlah yang selalu ada untuknya, baik saat senang maupun sedih. Namun rasa kagumnya pada Imam membuatnya mengesampingkan kebaikan dan keberadaan Fuad. Akhirnya Allah membuka matanya dan mempertemukannya dengan jodohnya yang sesungguhnya. Acara pernikahan pun tidak jadi dibatalkan, terus berlanjut dengan sangat meriah. Tidak ada yang diubah dan rencana yang sudah disusun kecuali mempelai prianya. Jadi kisah Sulis kita bisa belajar bahwa Allah sudah mengatur jodoh terbaik untuk setiap hambanya, yang mana terkadang dia adalah seorang yang tak disangka-sangka, karena orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Seperti halnya Fuad, dia dengan lapang hati menerima penyakit Alzheimer yang Sulis derita, walaupun dia tahu betul bahwa penyakit itu akan terus menggerogoti ingatan pengidapnya. Namun Fuad tidak peduli karena niatnya adalah mencintai Sulis di dunia maupun di akhirat. Jadi jika di dunia mereka harus berpisah, dia berharap akan dipertemukan lagi dengan Sulis di akhirat. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.